Kenapa ada orang yang selalu seolah-olah dimudahkan rezekinya oleh Allah, sementara ada yang bekerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya terasa belum cukup? Apakah ini penyebabnya hanya soal kerja keras? Ternyata tidak, karena ada satu doa yang diajarkan dalam Islam, di mana jika diamalkan banyak orang, sebagai ikhtiar memohon kecukupan rezeki mustajab. Di akhir video, saya juga akan membagikan sebuah kisah yang sering dijadikan inspirasi tentang seseorang yang rutin mengamalkan doa ini. Jadi, pastikan tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa siapkan hati dan simak sampai akhir, karena ada satu poin penting yang sering dilupakan saat membaca doa ini. Sebelum membaca doanya, kita perlu memahami bahwa rezeki bukan hanya uang. Kesehatan itu termasuk rezeki, keluarga yang harmonis, tidak bertengkar, itu termasuk juga rezeki, pekerjaan yang halal, hati yang tenang, ilmu yang bermanfaat, hingga umur yang penuh keberkahan, itu adalah termasuk rezeki dari Allah. Banyak orang yang merasa rezekinya sempit, padahal mungkin Allah sedang memberikan rezeki dalam bentuk lain yang belum disadari, karena yang disadari oleh kebanyakan orang rezeki itu semuanya berupa uang. Ada satu kalimat yang menjadi inti permohonannya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Doanya ialah, ketika masuk ke dalam rumah, biasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, ketika kita masuk ke dalam rumah, sebelum kita masuk, di pintu kita baca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali aja, tidak usah banyak-banyak. Setelah masuk, lalu kita baca surat Ikhlas. Insya Allah Anda semuanya sudah tahu surat Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca satu kali. Setelah membaca surat Ikhlas, bacalah doa, Allahumma rzuqni fil baladi bainal ahli wal waladi min ghairi kaddin wala naqtin bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulangi, Allahumma rzuqni fil baladi bainal ahli wal waladi min ghairi kaddin wala naqdin bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah doa setelah membaca surat Ikhlas. Lakukan ini setiap Anda atau setiap kita keluar dari rumah dan mau masuk. Setelah masuk ada di dalam, baca doa ini setelah membaca basmalah dan membaca surat Ikhlas yang sudah saya sebutkan tadi. Kita sering meminta agar diberi banyak uang, tetapi doa ini mengajarkan sesuatu yang lebih besar, yaitu memohon kehidupan yang layak dan tentram, dan juga rezeki yang tidak begitu sulit, dan juga keberkahan dengan membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk ke dalam rumah. Dan ini fadilahnya atau keuntungannya yang bisa didapat insya Allah banyak. Di antaranya adalah orang yang membiasakan membaca ini, mengamalkan ini, dia akan diberikan rezeki oleh Allah yang tidak disangka-sangka. Tapi bacanya bukan hanya satu kali, bukan hanya satu hari. Ya, anggaplah kita mengamalkan wirid itu, mengamalkan doa itu, bukan hanya dilakukan satu hari. Ibarat tanaman, tidak mungkin hari ini menanam, lalu langsung memanen hasilnya. Tidak mungkin kan? Karena semuanya membutuhkan proses, kesabaran, dan juga istiqomah. Begitu juga dengan wirid, teruslah mengamalkannya,
dengan ikhlas dan konsisten, karena setiap amal yang dilakukan secara istiqomah akan membuahkan hasil pada waktu yang Allah kehendaki. Orang yang membiasakan mengamalkan doa ini, insya Allah bukan hanya dirinya yang merasakan keluasan rezeki. Dengan izin Allah, orang-orang di sekitarnya pun, termasuk para tetangganya, juga dapat ikut merasakan keberkahan dan manfaatnya. Coba Anda perhatikan para kiai. Ketika Allah melapangkan rezeki mereka, bukan hanya mereka yang merasakan manfaatnya. Para pedagang di sekitar tempat mereka mengajar sering ikut kebagian rezeki. Inilah salah satu bentuk keberkahan, yaitu ketika keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang turut membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ada kisah yang sering diceritakan sebagai inspirasi. Seseorang, dia berdagang kecil-kecilan dan mengalami masa-masa sulit. Dagangannya sering sepi dan ia hampir putus asa. Sejak itu, ia mulai membiasakan membaca doa ini, dirutinkan. Membaca doa ini ketika masuk rumah dibaca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan diikuti dengan doa Allahumma rzuqni fil baladi bainal ahli wal waladi min gharikatin wala nakdin bihaqqi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak diam. Dia juga memperbaiki cara berdagangnya, lebih jujur, lebih ramah kepada pelanggan, dan terus berusaha. Dan endingnya, pada beberapa bulan, usahanya mulai membaik. Pelanggan bertambah sedikit demi sedikit. Yang paling ia syukuri bukan hanya penghasilannya yang meningkat, tetapi hatinya bisa menjadi lebih tenang, tidak mudah putus asa. Kisah seperti ini tidak berarti doa akan membuat semua orang itu langsung kaya. Tidak. Namun banyak orang merasakan bahwa doa, jika disertai ikhtiar dan tawakal, membuat mereka lebih kuat, lebih optimis, dan lebih bersyukur dalam menjalani hidup. Jadi, jangan hanya menghafalkan doa ini saja. Bacalah dengan penuh keyakinan, iringi dengan usaha yang halal, perbanyak sedekah sesuai kemampuan. Meskipun itu cuma roti sebatang, artinya roti segenggam. Dan jangan tinggalkan sholat. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberikan keberkahan dalam setiap usaha, serta mencukupkan kebutuhan kita dari jalan yang halal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa untuk diri sendiri dan saudara-saudara kita. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengamalkan doa baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.